Itu kan Alia. Apa benar Om Wildan teh ayah kandung Nu aku cari selama ini ya? Permisi Mbak, saya boleh minta sendok yang ini nggak? Untuk apa ya Mbak? Kalau memang Mbak butuh sendok, saya bisa ambilin yang baru. Enggak. Kalau gitu sendoknya biar saya bayar aja Mbak. Tapi mohon maaf Mbak, prosedur di sini tidak memperbolehkan. Sekali lagi, mohon maaf ya Mbak. Iya, nggak apa-apa Mbak. Gue mau nanya sesuatu sama lo dan lo harus jawab gue dengan jujur. Lo yang udah sekap Alia di gubuk kan? Waktu di tempat perkemahan kemarin itu, lo kan pelakunya? Kok dia bisa tahu kalau aku pelakunya? Palingan juga dia nebak-nebak aja. Kalau ini semua soal uang, Deva. Gue bakal balikin semua. Jadi berapapun yang lo keluarin buat bantuin Alia, gue akan balikin. Gue akan lunasin semuanya. Tapi gue nggak mau. Gue nggak mau sampai Alia nikah sama pecundang seperti itu. Devan! Udah. Devan, jangan udah! Jangan buat keributan sini. Kita obatin luka kamu yuk. Takutnya infeksi. Gak apa-apa kok. Harus diobatin. Masuk ke dalam mobil aja. Yaudah. Sini lukanya dibersihin dulu. Hati-hati. Aduh. Tahan sebentar. Lagi yang salah sendiri. Pakai berantem segala. Yang namanya berantem itu mau menang, mau kalah. Sama-sama bonyok. Habis sih, kamu ngalangin si Cakra. Enak banget dia bisa ngeles gitu. Maksudnya biar sama-sama bonyok. Iya. Kalian teh, nih kaos budak letik. Kayak anak kecil tau nggak? Berantem. Cuman buat mentingin ego. Sabar. Hati-hati dong, ini perih banget tahu. Sabar. Tahan ya. Aduh. Perih. Au. Sini. Kamu kayak gini masih perih nggak? Mana sih? Masih perih nggak? Ini teh dadaku berdetak kencang kayak gini, kenapa ya? Aneh. Udah belum obatinnya? Udah. Ya udah, kasih ya. Jadi kita langsung balik ya. Oh, Devan. Sebelum kita pulang, boleh nggak kalau mampir ke rumah sakit dulu? Ke rumah sakit? Kamu sakit? Hah? Enggak. Tapi kamu nggak panas kok? Atau jangan-jangan kemarin malam kamu beneran sakit ya? Pas aku nanya soal muka kamu yang merah itu. Enggak, Devan, aku baik-baik aja. Terus kalau gitu mau ngapain ke rumah sakit?
Karena aku tuh mau mastiin kalau Om Wildan teh bener apa enggak kalau dia itu ayah kandung aku. Aku curiga kalau Om Wildan itu adalah memang benar Asep Kusnadi, ayah aku sama Teh Dara. Om Wildan. Kamu kenapa tiba-tiba mikir bahwa Om Wildan itu ayah kandung kamu? Kamu mau tahu laki-laki yang ada di sini? Hah? Dia adalah Asep Kusnadi, ayah dari kita berdua. Ya, dari kecil tuh aku nggak pernah lihat jelas mukanya ayah karena aku masih bayi. Aku cuma punya foto yang nggak jelas itu, kamu tahu kan. Terus waktu aku ketemu Teh Dara, aku sempat ngeliat ada fotonya Om Wildan di HP-nya Teteh yang dia ambil beberapa hari lalu. Terus aku tanya sama dia, dan dia bilang Om Wildan itu adalah ayah kami. Tapi kamu nggak langsung percaya sama Kak Dara kan? Pastinya enggak, Devan. Makanya sekarang teh aku mau ke rumah sakit. Aku mau tes DNA. Karena tadi aku sempat ngambil sedotan yang diminum sama Om Wildan waktu dia makan sama istrinya dan Jenny. Aku harus mastiin apa benar Om Wildan itu ayah aku apa bukan. Ya, setahu aku sih Om Wildan selama ini cuma punya satu keluarga ya. Tante Mita, istrinya, sama Jenny, anak satu-satunya. Jadi kalau Kak Dara sampai ada anggapan seperti itu ya jujur aja aku kaget ya. Tapi kamu tahu nggak latar belakangnya Om Wildan? Dan apa benar Jenny itu anak kandungnya dia? Yang aku tahu ya, Om Wildan itu udah kenal lama sama Papa dan Mama. Tapi aku nggak pernah nanya latar belakang Om Wildan ke Papa sih. Dan apakah Jenny bener anak kandungnya Om Wildan? Aku juga nggak tahu. Ya udah. Aku nganterin kamu ke rumah sakit. Kasih. Jenny, sebentar. Mama mau ngomong sama kamu. Itu tadi si Cakra tuh ada ngomong apa nggak sama kamu? Ngomong apa sih, Mah? Orang nggak ada omongan apa-apa kok. Yakin? Soalnya tuh kamu tuh di mobil tuh diem aja. Pasti kamu kepikiran sesuatu. Cakra ada ngomong apa kan sama kamu kan? Aduh, udah lama. Obrolan aku sama Cakra tuh sama sekali nggak penting. Makanya kamu jelasin dong sama Mama. Mama kan pengen tahu. Apa yang mau dijelasin sih, Ma? Mama kayaknya ini ada salah sangka deh soal aku sama Cakra. Mama kan nggak mau kamu tuh disakitin lagi sama laki-laki. Pak, kayaknya mending Papa aja deh yang jelasin ke Mama, aku capek. Jelasin apa? Iya, Papa jelasin deh ke Mama kalau aku tuh sama Cakra nggak ada hubungan apa-apa. Kalian kan tahu, sampai kapanpun hati aku itu cuma buat Devan, bukan buat yang lain. Jenny. Udah, Ma. Biarin dia istirahat.
Jangan terlalu maksa Jenny kayak begitu. Tapi Pak, Mama kan peduli sekali sama anak kita. Udah cukup jelaskan dia bilang hatinya Jenny cuma buat Devan. Cukup kan? Sama aja. Udah, Mama mau kamar. Nyebelin banget sih hari ini. Lo yang udah sekap Alia di gubuk kan? Waktu di tempat perkemahan kemarin itu. Lo kan pelakunya? Maksud kamu tuh apa ya nuduh-nuduh aku kayak gitu? Emang kamu punya bukti? Enggak. Gue emang gak punya bukti. Tapi gue yakin banget kalau lo pelakunya. Karena siapa lagi, Jen? Cuman lo yang gak suka Devan nemuin Alia. Kenapa sih? Semua orang tuh peduli banget sama Alia. Gak ada yang sedikit peduli sama aku. Gak Cakra, gak Devan, semuanya peduli sama Alia. Bahkan Devan sampai nggak ngomong apa-apa setelah aku kirimin foto Alia sama Cakra. Harusnya kan ini bisa jadi bikin mereka ribut. Tapi kenapa Devan malah diem aja sih? Awas aja kamu ya Alia. Aku nggak akan pernah bisa bikin kamu tenang seumur hidup. Aku nggak akan ngebiarin kamu bahagia selamanya. Ini adalah sedotan yang diminum oleh seseorang yang saya duga dia itu adalah ayah kandung saya. Baik Mbak Alia, saya terima sampelnya ya Mbak. Ya, dan saya harap itu bisa dijadikan sampel DNA-nya ya Mas. Ini bukti penerimaan sampelnya, tolong diisi dan ditandatangani ya Mbak. Berikutnya, Mbak Alia harus menyerahkan sampel pembanding milik Mbak Alia, bisa berupa rambut, atau kapas yang digosokkan ke dalam pipi, atau oral swab, atau kuku ibu juga bisa. Oh. Iya. Maaf Mbak, bukan begitu caranya. Caranya, rambut harus dicabut dengan akarnya, atau bersama folikel rambut. Karena folikel rambut mengandung sel-sel yang memiliki DNA. Mbak, kalau batang rambut tidak memiliki DNA yang cukup untuk analisis. Sebentar ya Mbak, saya bantu. Mohon izin ya Mbak, saya mau cabut rambut Mbak sampai ke akarnya. Akan segera kami proses kedua sampelnya Mbak. Kira-kira hasil tesnya akan keluar berapa hari ya Mas? Sekitar 3-5 hari kerja. Jadi prosesnya saat ini sudah selesai? Sudah Pak? Baik, kami permisi dulu ya Pak. Ya silakan Pak, Bu. Kamu gelisah karena ada kemungkinan Om Wildan ayah kandung kamu ya? Aku teh bingung. Kalau emang ternyata benar Om Wildan teh ayah kandung aku yang selama ini aku cari, aku harus bersikap seperti apa ke dia? Sedangkan dia ninggalin aku dari bayi demi kehidupan dia sendiri. Iya, aku ngerti perasaan kamu sih. Kalau memang ternyata benar Om Wildan teh ayah kandung aku harus gimana? Kamu khawatir soal Jenny ya? Karena kalau benar Om Wildan adalah ayah kandung kamu,
Artinya kamu sama Jenny bersaudara. Iya. Sedangkan selama ini teh hubungan aku sama Jenny gak baik-baik aja. Tapi kamu tenang aja. Ya. Dan jangan dipikirin dulu. Oh, hasilnya juga belum keluar kan? Iya sih. Kamu bener. Yaudah. Daripada dipikirin terus, kita pulang aja ya. Iya, iya. Sampai kapan aku harus berhadapan sama Dara di kantor? Kalau Dara terus-terusan di kantor, itu bakal membahayakan posisi aku. Yang, kamu lagi capek ya? Nih aku buatin kue favorit kamu. Cobain ya. Gak usah so baik kamu tuh. Bukannya wajar ya, seorang istri bersikap baik dan perhatian sama suaminya. Malahan kamu sama mama kamu yang nyuruh aku untuk bersikap layaknya seorang istri. Hani, aku lagi gak mau ribut ya. Siapa juga yang mau ngajakin kamu ribut? Aku cuma coba perhatian sama kamu, Miko. Tapi respon kamu malah kayak gini. Cobain ya. Aku gak mau. Nanti aja. Aku mau kamu cobain, kamu hargain usaha aku. Ya, aku udah bikin ini spesial buat kamu. Tania, nanti aja, ya. Nanti aku bilang. Cobain sekali aja, please. Tadi aku bilang aku gak mau! Percuma ya? Aku udah berusaha jadi istri yang baik, tapi kamu aja gak bisa ngehargain. Jenny. Apa jadinya ya kalau Om Baldi dan Tante Helsi dan juga Devan tahu Alia itu diam-diam ketemuan sama cowok lain di restoran? Kena kamu, Alia. Aku penasaran sama perasaannya Miko. Setelah tadi lihat aku dan Devan di kantornya. Oh, dia pasti panik banget. Kira-kira dia masih cuek sama aku nggak ya? Atau dia nggak mau diajak ketemuan? Sok jual mahal. Aku pengen ketemu kamu, sayang. Kamu bisa kan ke apartemen? Ngapain sih Dara ngechatin gue terus? Gawat kalau Tania sampai baca ini. Gak bisa dibilangin banget sih. Ini ngapain lagi? Pakai nyuruh-nyuruh ke apartemen.
Udah gue kasih tahu kalau gue tuh nggak bisa saat ini. Alia? Alia. Kamu ini gimana sih? Pasti nggak hati-hati tadi jalannya. Kan aku udah bilang kalau jalannya jalan, kalau main HP ya main HP. Ah, kamu teh bawel banget, sakit tahu. Kamu mau tidur di situ? Ya enggak lah. Sini aku bantuin. Nariknya kenceng banget sih. Emang tenaganya segitu gimana dong? Nih, Ini sakit juga bukannya ditolongin dibawain tasnya. Mang, yang banyak protes udah jalan sana. Bye. Hati-hati. Pelan-pelan. Ya. Devan, Alia. Sini. Devan. Papa dapat kabar penting mengenai Alia. Kamu tahu, Devan? Alia tadi sore baru saja ketemu dengan seorang laki-laki di kafe. Dan kamu tahu, laki-laki itu adalah laki-laki yang berantem sama kamu waktu di Lombok. Kan, ternyata Jenny beneran kasih tahu Papa soal tadi. Alia, punya hubungan apa kamu sama laki-laki itu? Dan jangan bilang kamu nggak sengaja ketemu. Gue yakin banget, Papa pasti nggak akan mentolerir apa yang udah dilakukan Alia. Tapi gue penasaran juga, apa Devan bisa ngebela Alia setelah tahu istrinya itu diam-diam bertemu dengan pria lain? Alia, ayo jawab. Kenapa kamu diam aja? Kamu bisa kasih jawaban apa kepada kita semua? Maaf, Pak. Aku sama Alia tidak sepenuhnya jujur sama Papa. Kenapa? Jadi sebenarnya laki-laki yang berantem sama aku di Lombok, dia itu teman lama Alia. Namanya Cakra. Aku sama dia sempat salah paham. Dan akhirnya aku sama Alia merasa bahwa lebih baik masalah ini nggak usah diomongin sama Mama dan Papa. Loh, kenapa? Ya karena aku nggak mau Papa dan Mama akhirnya salah nilai Alia. Dan akhirnya kebongkar juga kan? Alia berhubungan diam-diam. Nggak diam-diam, Pak. Justru sebenarnya ya, pertemuan antara Cakra dan Alia itu atas inisiatif aku sendiri. Maksudnya gimana ini, Devan? Jadi sebenarnya
aku dan Alia sudah punya rencana mau ketemu dengan Cakra di restoran itu setelah aku pulang kantor. Cuman mendadak ada investor dan akhirnya aku nggak bisa datang. Dan disitulah aku bilang sama Alia bahwa Alia ketemu sama Cakra sendirian aja. Kenapa nggak kamu cancel aja pertemuannya? Kalau memang kamu nggak mau masalah hubungan Alia Cakra ketahuan. Kan riskan kalau Alia temui laki-laki itu sendirian di luar lagi. Pasti resiko ada yang melihat itu kan sangat besar, Devan. Ya buktinya, foto-foto disebarkan. Kak, aku cancel karena aku nggak enak sama Cakra. Gak enak. Gak enak kenapa? Kok kayaknya pertemuan ini penting sekali ya? Iya, Devan. Mama benar. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya sih nggak penting-penting banget. Aku cuma mau ucapin terima kasih sama Cakra. Terima kasih. Kamu ada utang budi sama dia. Iya. Waktu di tempat camping, saat Alia dan aku diserang oleh orang-orang bermotor, Cakra datang untuk membantu kita. Dan jujur aja mah, aku nggak tahu apa yang akan terjadi kalau Cakra nggak datang. Mungkin keadaannya akan menjadi lebih kacau. Bukan cuma Alia yang jatuh ke sungai, tapi mungkin aku juga ikut celaka. Devan, jadi begitu sebenarnya yang terjadi. Ya menurut Papa wajar kalau kalian mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolong kalian. Iya, Pak. Dan karena itu, aku minta tolong sama Papa, Mama, dan semuanya di sini. Jangan salah paham sama Alia. Alia ketemu dengan Cakra atas izin aku. Syukurlah kalau emang Alia nggak sembarangan nemuin laki-laki lain di belakang Devan. Pa, Ma, semuanya. Aku sama Alia permisi dulu ya. Kita mau istirahat. Ayo, sayang. Iya. Permisi semuanya. Tuh kan, apa aku bilang? Kamu lihat sendiri kan akibat dari kamu ketemu sama Cakra diam-diam. Tindakan kamu itu bisa mengakibatkan hancurnya pernikahan kontrak ini. Sekarang semua orang di keluarga aku tahu siapa itu Cakra. Makin pusing aku. Laura tuh Devan. Aku minta maaf. Maaf kamu itu nggak ada artinya kalau tadi aku nggak pinter ngeles dan pasang badan buat kamu. Iya aku tahu aku ceroboh. Makanya aku teh waktu rapisan. Makanya, tolong dong, dengerin aku kalau aku ngomong sama kamu. Sama sekali-sekali tolong nurut sama aku. Ada apa lagi ya, Pak? Sebenarnya masih ada yang mengganjal di hati Papa, yang ingin Papa tanyakan langsung kepada kalian berdua.
Tapi tolong, jawab pertanyaan Papa ini dengan jujur. Pernikahan kalian ini benar-benar atas rasa suka sama suka, kan? Bukan pura-pura, kan? Buat kami, pernikahan itu bukan hal yang main-main, Pak. Pernikahan itu sakral. Jadi untuk apa kami menikah hanya untuk berpura-pura? Dan kalau memang kami berdua tidak bersungguh-sungguh, tidak mungkin kami berkomitmen sampai sejauh ini. Bagus. Kalau memang seperti itu kenyataannya, Papa senang mendengarnya. Tapi, kalau sampai Papa dengar ada kebohongan di dalam pernikahan kalian, Papa akan sangat kecewa kepada kalian berdua. Terutama kamu, Devan. Papa selama ini sangat percaya sama kamu. Jangan kamu rusak kepercayaan Papa. Karena kalau Papa kecewa, Papa akan sulit lagi percaya sama kamu. Dan Papa tidak akan segan-segan mencoret kamu dari daftar warisan keluarga Papa. Kamu ingat itu baik-baik. Papa bisa cuma ngancem. Papa sendiri nggak sadar. Dia udah mempermainkan perasaan ibu kandung gue sama Mama Helsi. Miko? Pasti dia pengen kasih tahu kalau di rumahnya tuh lagi kacau banget karena Alia ketahuan jalan sama laki-laki lain. Halo Miko. Gimana? Lagi kacau ya di sana? Jen, kacau apanya? Kamu tuh kalau kasih informasi jangan menyesatkan dong. Menyesatkan gimana? Alia beneran jalan berduaan sama Cakra kan? Iya, tapi Devan juga ada di sana. Gimana sih kamu nih? Enggak. Ini nggak mungkin. Aku itu juga ada di sana, Miko. Dan Alia itu hanya berdua sama Cakra, nggak ada Devan. Jen, ya, Devan ada di sana. Bahkan Devan yang jelasin semua ke keluarga aku. Kalau Devan itu tahu Alia ketemu sama Cakra. Bahkan, Devan itu yang nyuruh Alia ketemuan sama Cakra. Kamu tuh gimana sih? Gagal lagi rencana kita, Miko. Pantesan aja Devan gak respon apapun setelah aku kirim foto Alia berduaan sama Cakra. Makanya Jen, kamu itu jangan gegabah. Dipikirin dulu dong, baru kamu bertindak. Kamu kok malah nyalain aku sih, Miko? Ini intinya kamu masih mau bantuin aku atau enggak, hah? Kamu juga udah gak pernah kan kasih aku info lagi tentang hubungan Alia sama Cakra tuh gimana? Kamu diem-diem aja kan? Jelas dong. Aku tuh niat bantuin kamu ya. Dan soal Cakra, udah aku selidiki. Terus apa hasilnya? Informasi yang aku dapat, ya. Ternyata Cakra itu anak pengusaha juga. Papanya adalah mitra bisnis dari papaku, Jen. Nama papanya Cakra, Herman. Jadi Cakra anak orang kaya. Tapi kenapa penampilannya biasa aja? Kemana-mana juga dia naik motor kok. Kamu yakin, Miko? Jen, info yang aku kasih ke kamu itu nggak mungkin salah. Ya, aku nggak kayak kamu ya, yang ceroboh.
Kenapa Alia segitu beruntungnya sih dikelilingi cowok-cowok keren dan kaya yang selalu ada buat lindungin dia? Aku harus ngelakuin sesuatu biar Alia dibenci sama semua orang. Miko, ayo dong pikirin sesuatu dong, kita harus gimana? Pokoknya aku nggak mau Alia bahagia selamanya. Aku harus hancurin Alia. Gimana caranya supaya Devan itu benar-benar ninggalin Alia? Jen, aku ada ide. Apa itu? Ma, Ya, Pak. gimana hasil penyelidikan anak buah Mama tentang peristiwa di camping waktu itu? Kenapa sampai sekarang belum ada laporan? Masih diselidikin, Pak. Papa sabar ya. Soalnya di sana itu kan nggak ada CCTV. Jadi nggak ada orang yang bisa ditanyain soal kejadian itu. Ma, kelamaan kalau seperti ini. Anak buah Mama itu nggak becus. Udah deh, biar anak buah Papa aja yang melakukan semua penyelidikan ini. Nggak bisa dibiarkan kelamaan, Ma. Kalau kelamaan, mereka itu bisa membuat rencana yang lebih buruk lagi terhadap Devan dan Alia. Gawat ini. Kalau sampai Papa benar-benar nurunin anak buahnya ambil alih masalah ini, bisa-bisa perbuatan Miko akan terbongkar. Pak, udahlah Pak. Biar masalah ini anak buah Mama aja yang tanganin ya Pak ya. Tapi nggak ada progresnya, Ma. Papa udah nggak percaya lagi sama anak buah Mama. Papa harus percaya sama Mama. Mama kan juga peduli dengan keselamatan Devan, Pak. Ya, walaupun Mama akui Devan itu bukan anak kandung Mama, tapi kan Mama yang merawat dan membesarkan Devan sejak kecil. Pak, Mama juga nggak akan tinggal diam, Pak. Kalau ada yang berani menyakiti Devan dan istrinya, mereka harus tahu akibatnya, Pak. Karena sudah berani mengusik keselamatan keluarga kita, Pak. Please, Pak. You have to trust me. Percaya Mama, Pak. Papa, please. Papa jangan raguin kepedulian Mama terhadap keluarga kita, Pak. Oke, Ma. Papa akan kasih waktu anak buah Mama 1 minggu untuk menemukan siapa pelakunya. Tapi, kalau dalam 1 minggu anak buah Mama belum menemukan siapa pelaku yang menjahati Devan dan Alia, Papa akan mengutus anak buah Papa. Papa akan cari orang itu sampai ketemu. Dan Papa akan memantau langsung setiap perkembangannya. Nomor saha ini teh? Selamat, Anda terpilih sebagai pengguna aktif yang mendapatkan voucher makan gratis di Kirena Sushi. Berlaku untuk 2 orang hanya hari ini. Ini mah rezeki pisan. Aku teh dapat makan gratis. Dapat voucher. Tapi maknya sih asa bisi penipuan ini mah. Mendingan aku browsing. Buat pastiin ini teh penipuan apa bukan. Apa nama restonya? Kirena Sushi. Nah, ini ada nomor teleponnya. Halo, selamat malam. Betul dengan Kirena Sushi ya? Mbak, ini saya barusan dapat chat dan di situ tertera kalau saya dapat voucher makan gratis hanya untuk hari ini. Itu beneran atau enggak ya, Mbak? Oh, bener ada? Iya, buat 2 orang ya? Cuma bisa hari ini? Oh iya. Ya udah kalau gitu mungkin saya akan datang secepatnya. Makasih ya, Mbak. Devani.
Ya. Dinner yuk. Jangan gitu atuh ngelihatnya ini teh sebagai permohonan maaf aku ke kamu. Tapi bukan maksudnya ngegampangin. Aku tuh emang mau ngajak kamu makan. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi aku juga mau traktir kamu. Mau ya? Mau ya, Devan? Mau ya? Mana sih kok nggak balas-balas Niko tuh? Iya. Apa susahnya sih kamu ngebalas chat aku, hah? Miko, kamu tuh jangan main-mainin aku ya. Lihat aja. Aku gak akan tinggal diam. Telepon sekarang kamu ya. Siapa sih yang nelfon terus? Pas selingkuhannya ya? Tania! Lancang kamu ya. Jangan pernah kamu berani angkat telepon aku tanpa seizin aku. HP kamu tuh bunyi terus dari tadi. Dapat panggilan dari Pak Darta. Ya, aku pikir mungkin itu penting. Baru juga aku mau ngangkat terus kasih ke kamu. Kamu kenapa? Kok panik gitu? Oh, kamu takut ya? Kalau ternyata yang telepon kamu itu bukan klien, tapi selingkuhan kamu. Cukup! Aku nggak suka kamu nuduh aku terus. Siapa juga yang nuduh? Kan faktanya emang kamu selingkuh, dan Alia sendiri yang jadi saksinya. Sayangnya, bukan aku yang mergokin kamu selingkuh. Karena kalau aku yang mergokin kamu selingkuh, gak cuma selingkuhan kamu yang kupermalui, tapi kamu juga. Kamu dengerin aku, Tania. Dengerin. Jangan pernah sentuh handphone aku tanpa seizin aku. Ganti kamu. Lepas sakit! Aku capek. Dan kalau emang kamu gak selingkuh, kamu gak perlu was-was. Ini ngapain lagi? Pakai nyuruh-nyuruh ke apartemen. Udah gue kasih tahu kalau gue tuh nggak bisa saat ini. Untung aja namanya udah gue ganti. Keterlaluan kamu ya. Bisa-bisanya ya kamu nyuekin aku ya, Miko. Awas aja. Aku pasti akan melakukan sesuatu yang membuat kamu menyesal.
supaya kamu tuh gak berani cuekin telepon dari aku lagi. Dan kamu harus takut sama aku, bukan sama istri kamu doang. Emang kamu mau traktirnya kemana? Tempatnya di mana? Gak jauh kok dari sini. Deket. Oh, mendingan kamu gak usah nyetir. Jadi biar aku yang nyetir, aku yang traktir. Jadi kamu teh duduk manis aja sampai nyampe tinggal makan. Oke? Ya? Hayo atuh. Mau ya? Ya udah. Ya. Ganti baju atuh. Udah, pakai ini aja. Asa kurang, pakai luaran ya. Udah kamu pilihin. Nih, lo pakai ini, oke? Aku ganti baju sebentar. Miko, aku udah sampai di Kinere Sushi. Oke, bagus. Aku udah suruh siapin tempat buat kamu dan anak buahku. Dan aku juga udah kasih voucher makan gratis di Kirena Sushi buat Alia dan Devan. Kamu yakin Alia percaya? Udah, kamu serahin aja sama aku, ya. Udah aku atur semuanya. Kebetulan, manajer di resto itu kenal sama aku. Karena aku member VIP di restoran itu. Pasti mereka mau bantu aku. Dan aku yakin, semua berjalan dengan baik. Ya semoga aja gak ada kecurigaan ya. Pokoknya, aku udah bilang sama restoran itu. Layani Alia dan Devan sebaik mungkin, ya senatural mungkin. Seolah-olah mereka itu menang makan gratis di Kirena Sushi. Oke, semoga rencana kita berhasil. Pasti. Miko, Mah, tar dulu ya, aku buru-buru ya. ada yang mau Mama bicarain sama kamu. Apa sih, Mah? Sini kamu. Apa? Kamu ini ya, keadaan sedang bahaya. Papa kamu hanya kasih Mama waktu 1 minggu untuk cari tahu siapa dalang dibalik kecelakaan yang menimpa Devan sama Alia di acara camping kemarin. Dan kalau sampai 1 minggu penyelidikan Mama tidak berhasil, Papa akan turun tangan sendiri. Dia akan mengerahkan anak buahnya untuk cari tahu siapa dalang dibalik semua itu. Gawat kan? Mah, kalau kayak gitu gawat banget tuh, Mah. Kalau Papa sampai turun langsung, Mah, aku bisa ketahuan, Mah. Ya kan? Mah, pokoknya gimana pun caranya Papa nggak boleh turun tangan dulu, biar aku aja. Oke. Gini, kamu harus secepatnya cari kambing hitam untuk masalah ini. Tapi ingat, Papa nggak boleh sampai tahu. Apa yang Papa nggak boleh tahu, Ma? Udah sampai deh. Kirena Sushi. Ini kan restoran favorit Shena. Kenapa dia bisa ngajak ke sini? Kamu yakin mau makan di restoran ini? Yakin atuh? Kenapa enggak? Kan aku yang ngajak kamu. Ayo turun. Kita ke tempat lain aja yuk. Kunaon? Soalnya di restoran ini tempatnya itu... Gak apa-apa, Devan. Sesekali atuh.
Asana kan kita nggak pernah ya makan di restoran Jepang. Terus aku tuh seumur hidup nggak pernah makan makanan di Jepangan gini, sushi. Pengen nyobain aku mah. Dulu tadi Sukabumi emang ada, cuman ya udah nggak punya uang. Sekarang makanya mumpung kita udah nyampe sini, kita cobain ya. Ya tapi aku nggak mau kamu harus ngabisin uang jajan kamu cuma buat makan ini aja. Aku nggak mau seperti itu. Ih, tenang aja. Pokoknya mah uang jajan dari kamu buat aku nggak akan kepake. Terus kamu mau bayar pakai apa? Surprise. Tidak boleh tahu. Pokoknya sekarang kita turun, kita makan. Ayo atuh ulah cicing wae di mobil. Aku udah lapar. Yuk. Iya. Aku nyusul sebentar lagi. Apa aku sanggup masuk restoran ini tanpa Shena? Enggak. Aku harus kelihatan baik-baik aja di depan Alia. Jangan sampai bikin dia khawatir. Apa, Ma? Yang Papa nggak boleh tahu? Apa yang kalian sembunyikan dari Papa? Enggak. Ini loh, Pak. Soal penyelidikan untuk cari tahu siapa dalang dibalik kecelakaan yang dialami Devan sama Alia di acara camping kemarin itu, Pak. Mama kan minta tolong sama Miko. Ya kan, Miko? Iya, Pak. Ma, harusnya jangan Miko untuk menyelidiki masalah ini. Karena waktu itu Alia pernah bilang kalau Miko ingin mencelakai dia. Kenapa sekarang Mama suruh Miko? Miko, sebaiknya kamu cari orang yang profesional, ya? Karena Papa nggak mau mereka semakin curiga sama kamu. Selamat malam. Malam. Sudah reservasi sebelumnya? Belum Mbak, tapi sebentar. Tadi saya dapat chat ini. Saya juga udah konfirmasi lewat telepon dan benar katanya saya dapat voucher ini untuk hari ini. Maaf Bu, Ibu dapat voucher ini dari mana? Karena Tentunya itu voucher dari restoran kita. Perkenalkan, saya manajer di restoran ini. Oh, iya Pak. Berarti Bapaknya tahu ya soal voucher ini? Oh, pastinya Bu. Ibu salah satu dari 3 orang yang beruntung mendapatkan voucher dari restoran kita yang kita pilih secara random. Terima kasih banyak sebelumnya Pak. Berarti saya bisa pakai vouchernya untuk hari ini ya? Oh pastinya Bu. Ibu bisa menikmati semua menu di restoran kita. Kenapa aku nekat masuk restoran ini lagi? Aku selalu kesini sama Shena untuk makan sushi favoritnya. Rasanya begitu sesak melihat setiap sudut restoran ini yang ngingetin aku sama Shena. Tapi aku harus lawan trauma yang menyangkut Shena. Aku nggak boleh lemah. Devan. Kamu makan yang banyak hari ini. Kamu pilih apapun yang kamu mau, ya? Meja kami sebelah mana ya? Nanti pelayan kami akan menunjukkan meja Ibu. Tolong kamu tunjukkan di mana meja Ibu dan Bapak. Kasih pelayanan yang terbaik. Karena Ibu dan Bapak ini tamu kehormatan di restoran kita malam ini. baik Pak, mari Bu saya antar. Ya baik, terima kasih Pak. Silakan. Ayo Devan.
pesan atau mau lihat-lihat dulu menunya? Sebentar saya lihat-lihat dulu, nanti saya panggil mbaknya lagi ya. Baik, saya permisi dulu ya. Pesan apa ya, Devan? Kamu teh pokoknya harus pesen apapun yang kamu mau. Soalnya mumpung gratis ini mah. Tuh lihat. Lihat atuh menunya banyak banget. Kelihatannya teh enak-enak. Suasananya masih seperti dulu saat aku datang ke sini sama Shena. Letak meja kursinya, juga pajangannya, sama sekali nggak ada yang berubah di restoran ini. Di meja kursi itulah aku sama Shena dulu sering duduk, menghabiskan waktu bersama. Enak Banget. Oh, ada ramen juga ternyata. Kayaknya aku juga mau pesen ramen. Ada banyak nih Devan ternyata tuh. Cold soba, dingin sobanya teh. Shena, aku sangat merindukan kamu. Aku rindu senyum manis kamu, wajah cantik kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu. Kamu mau pesen apa? Aku udah pesen. Kamu kenapa? Hah? Devan. Devan. Sebentar ya. Devan, tunggu sebentar Devan. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Aku cuma butuh waktu sebentar, nggak apa-apa ya? Sebentar Devan, aku tahu kamu kenapa-napa. Udah nggak apa-apa, lebih baik kita pulang aja. Aku cuma mau ke toilet sebentar ya. Kamu balik aja, duduk. Nanti aku nyusul ya. Aku yakin Devan teh lagi kena serangan panik lagi. Tapi kunaon atuh? Biasana dia mah seperti itu kalau ada hubungannya sama Shena. Apa tadi Devan lihat ada yang mirip sama Shena ya di dia? Ya ampun! Lihat-lihat dong, gimana sih lihat tuh berantakan kayak gini? Jenny. Alia, kamu tuh kenapa sih? Selalu aja jadi pengganggu di kehidupan aku. Kamu nggak capek ya selalu gerecokin hidup aku? Kalau hasil tes DNA nanti nunjukin Om Wildan beneran ayah yang selama ini aku cari, itu berarti Jenny teh saudara tiri aku. Takdir hidup aku udah benar tidak terduga. Siapa nu sangka aku malah nikah kontrak sama calon suami adik tiriku sendiri.